hentikan aktivitas yang tidak produktif. Segera lawan ego, lawan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Segera berhenti, segera obati, segera mengubah perilaku dari yang kebiasaan tidur sambil scroll, sambil main HP, segera ubah, segera lawan dan tinggalkan pola hidup demikian. Oke, kalau Anda rebahan kemudian handphone yang Anda gunakan untuk kepentingan tambahan-tambahan pun di keuangan is okay. Mungkin Anda mau trading, mungkin Anda memanfaatkan momentum itu juga sambil mengecek saldo dan juga pertumbuhan pendapatan di bisnis-bisnis yang Anda lakukan is okay. Danau Sentani, saya di Jayapura, Kabupaten Jayapura, sebelumnya di Kota Jayapura. Danau Sentani, di pinggiran danaunya saya mencicipi hidangan. Dan di video kali ini saya memanfaatkan momentum untuk berbagi informasi ke Anda semua yang menyaksikan video-video saya. Jangan lupa subscribe, berikan komentar dan juga share kalau ada hal-hal yang barangkali menurut Anda penting dan positif untuk dibagikan. Anda juga bisa melihat video-video saya sebelumnya. Saya bicara soal finance, saya bicara soal network marketing, saya juga bicara soal fenomena kontemporer, baik isu politik dan juga isu ekonomi dan juga isu-isu sosial. Nah, kali ini saya ingin memberi semacam gambaran tambahan-tambahan informasi saja. Hal ini terkait fenomena anak muda kita atau mungkin juga orang-orang tua kita yang sekarang menjadi gandrung dengan aktivitas scroll handphone dan akhirnya kita golongkan mereka menjadi kaum rebahan. Ini masalah. Saya berharap kalau Anda memang sering rebahan, sering tidur sambil main HP, sering tidur scroll HP, media sosial dan lain-lain sebagainya. Video ini ingin memberikan informasi penting sekaligus menegaskan dan perintah buat saya secara pribadi dan Anda semua yang sedang kena penyakit ini. Segera berhenti, segera obati, segera mengubah perilaku dari yang kebiasaan tidur sambil scroll, sambil main HP, segera ubah, segera lawan dan tinggalkan pola hidup demikian. Friend, betapa banyak orang-orang yang terlahir sebagai pribadi yang susah, yang sulit secara ekonomi, yang membutuhkan tambahan-tambahan uang, tambahan-tambahan gizi bahkan, itu sedang memperjuangkan nasib mereka. Anda bayangkan apabila kita kemudian terjebak pada perilaku-perilaku tersebut. Tentu kita semua akhirnya tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang sudah begitu luas. Sehingga itu saya juga ingin informasikan kebiasaan orang-orang yang rebahan, kebiasaan orang-orang yang sering cuma main handphone di saat baru bangun tidur atau mungkin juga dalam aktivitas yang seharusnya dia produktif. Oke, kalau Anda rebahan kemudian handphone yang Anda gunakan untuk kepentingan tambahan-tambahan pun di keuangan is okay. Mungkin Anda mau trading, mungkin Anda memanfaatkan momentum itu juga sambil mengecek saldo dan juga pertumbuhan pendapatan di bisnis-bisnis yang Anda lakukan is okay. Tapi bagaimana dengan Anda yang hari ini sibuk hanya buka Facebook, Instagram, TikTok dan juga sejenisnya untuk melihat reels atau untuk melihat konten-konten yang sebenarnya juga tidak terlalu bermanfaat. Kebiasaan ini kalau nggak dihentikan dari sekarang, dipastikan kita mengalami kesulitan secara ekonomi ke depan. Kebiasaan ini kalau tidak dihentikan dari sekarang, dipastikan kita menjadi orang-orang yang sesungguhnya terbuka pada kehidupan yang gagal. Kalau kebiasaan ini tidak dihentikan dari sekarang juga, sesungguhnya kita sedang mencapai kehidupan yang sia-sia karena tidak akan mendapatkan capaian-capaian sukses berikutnya. Saya sarankan ya, kita yang sering terjebak pada kerja-kerja di media sosial tanpa kemudian memanfaatnya untuk kepentingan income atau bisnis atau juga kepentingan yang bersifat positif. Ini adalah pola hidup orang yang terjadi zaman sekarang yang sesungguhnya membuat kehidupannya akan melemah secara ekonomi. Pemerintah kita ini belum lama, media televisi kita memberitakan tentang ada pengamat yang melihat bahwa saat ini kelas menengah sedang terdegradasi secara ekonomi. Terjadi penyusutan secara ekonomi. Ya, jadi orang-orang yang ekonomi kelas menengah itu sekarang lagi menjadi kelas menengah ke bawah. Jadi ada semacam peristiwa yang cukup besar ya, kehidupan ekonomi kita di Indonesia ini.
Sebenarnya tidak bisa dipungkiri, perilaku kehidupan kita itu sangat mempengaruhi terhadap eksistensi kehidupan ekonomi kita juga gitu. Nah, sehingga habit atau kebiasaan-kebiasaan yang sering terlalu santai, terlalu malas, terlalu terjebak pada melihat karya-karya orang yang kalau karyanya bermanfaat, menjadi inspirasi dan juga menjadi sesuatu yang membuat kita tumbuh, is okay. Tapi problemnya kebanyakan kita melihat reels, kita melihat scroll media sosial kita, hanya justru membuang waktu-waktu yang sebenarnya kita bisa manfaatkan waktu-waktu itu untuk kepentingan, baik itu pengembangan diri, untuk pertumbuhan ekonomi kita, menjalankan bisnis, berkomunikasi bersama relasi kita untuk membicarakan masa depan dan juga membicarakan apa-apa yang menjadi kepentingan bersama. Friend, kita lagi gawat ini, kita lagi dalam keadaan sulit. Kalau tidak bergegas dari sekarang, saya pastikan kita akan menjadi orang-orang yang terlambat. Saya pastikan tidak hanya soal kesulitan ekonomi, tapi dipastikan juga kita akan mengalami apa yang disebut dengan terjadinya degradasi moralitas. Kenapa saya bilang degradasi moralitas? Karena moral kita itu kan sebenarnya juga terbentuk oleh karena kebiasaan hidup kita gitu. Kalau kebiasaannya di kerja-kerja positif, kebiasaannya di hal-hal yang baik, dipastikan juga moralitas kita itu akan bertumbuh dengan hal-hal yang positif. Sementara kalau kemudian kita terbiasa dengan hal-hal negatif, sekecil apapun dia, dipastikan juga perilaku hidup kita akan menjadi sesuatu yang negatif. Syukur-syukur kalau negatifnya cuma untuk masalah diri pribadi, tapi bagaimana kemudian hal-hal negatif ini justru berpengaruh terhadap kehidupan dengan orang lain, kehidupan bertetangga, kehidupan bersosial. Jadi saat ini juga saya menyarankan Anda semua, hentikan aktivitas yang membuang waktu sia-sia, hentikan aktivitas rebahan, hentikan aktivitas yang tidak produktif. Segera lawan ego, lawan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Bertemulah dengan orang yang bisa Anda jadikan mentor, bersahabatlah dengan orang yang bisa memberikan partisipasi positif untuk Anda, berdekatanlah dengan orang-orang yang sudah sukses. Dengan itu, kita semua akan mendapatkan kesuksesan pula. Saya Taufik Wirfaqih dari Jayapura, Danau Sentani, Offside, Bang Bil.